Ini adalah pendekatan terapi penambahan hormon testosteron pada pria agar membuat diri kita menjadi kuat, perkasa, sehat, dan awet muda lagi. Kita akan membahas ya, kapan seorang pria perlu untuk cek testosteron, di mana tempat pemeriksaannya, mulai dari harga, apa saja persiapannya, bagaimana mekanismenya, yang akan saya contohkan secara langsung di video ini. Terakhir, kita akan membahas bagaimana pendekatan terapi hormon testosteron yang bisa dilakukan khususnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harapannya setelah selesai menonton video ini, kita jadi memahami ya manfaat hormon testosteron dan bagaimana terapi penambahannya. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebagai seorang dokter spesialis andrologi, pekerjaan saya yang rutin saya lakukan itu adalah melakukan terapi hormon testosteron. Mungkin banyak yang belum familiar ya dengan terapi hormon testosteron, karena mikirnya terapi ini jangan-jangan belum bisa di Indonesia, bisanya dilakukan di luar negeri saja. Karena ini sering populer di dunia selebritis, tetapi kita jarang mendengarnya di Indonesia. Namun yang perlu kita ketahui ya, sebetulnya terapi testosteron ini merupakan hal yang sederhana dan bisa kita lakukan. Bahkan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, saya rutin mengerjakannya setiap minggu ke pasien-pasien yang membutuhkan. Sebelumnya, kita harus memahami dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan testosteron. Jadi, hormon testosteron ini merupakan sebuah hormon yang memiliki peran sangat penting, khususnya pada pria. Pada seorang pria yang sehat, hormon testosteron ini paling banyak diproduksi oleh buah zakar kita. Fungsi dari hormon testosteron ini sangat banyak sekali, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pertama, pada otak dulu ya, hormon testosteron ini juga memiliki peran penting. Dia membantu mengatur mood, emosi, dan fungsi berpikir kita. Selanjutnya, hormon testosteron ini juga berperan penting di fungsi tulang dan pembentukan sel darah merah. Di samping itu, dia juga bermanfaat untuk perkembangan dari otot kita, supaya menjaga massa otot di tubuh kita ini tidak mudah mengecil. Hormon testosteron ini juga berperan penting untuk pembentukan organ reproduksi pria sejak ia kecil. Pada pria, hormon testosteron ini membantu ya pembentukan buah zakar hingga pemanjangan pada penis. Selanjutnya, ini yang paling penting, yaitu adalah untuk fungsi seksual. Khususnya pada pria, dia mengatur ya mulai dari gairah seksual, kemudian fungsi ereksi, hingga kepuasan dan rasa orgasme pada pria. Makanya sangat penting sekali hormon testosteron ini pada pria. Tetapi masalahnya, hormon testosteron ini tidak bisa diproduksi secara optimal sampai kita tua oleh buah zakar kita. Akan ada suatu fase di mana buah zakar kita, kemampuan produksi hormon testosteronnya mulai menurun. Hal ini sering terjadi ketika kita menginjakkan usia di atas 40 tahun. Di fase inilah kita mungkin sering mendengar istilah andropause, atau mungkin istilah tepatnya itu adalah testosteron defisiensi, di mana tubuh kita akan mengalami penurunan testosteron yang kemudian akan mempengaruhi kesehatan tubuh seorang pria. Kalau sudah timbul kendala, maka disinilah peran pentingnya kita untuk melakukan pengecekan hormon testosteron. Baik, kita akan membahas ya, kapan seorang pria perlu untuk cek testosteron. Apakah semua pria perlu untuk cek hormon testosteron? Jawabannya adalah tidak. Kuncinya adalah kapan seorang pria disarankan sekali untuk cek hormon testosteron kalau misalnya terdapat tanda juga gejala di tubuhnya yang menunjukkan kalau dia itu kecurigaan terdapat kondisi kekurangan hormon testosteron. Apa aja nih tanda dan gejalanya? Pertama, gejala dari hormon testosteron yang rendah itu sebetulnya sangat luas sekali. Mulai yang dari tidak khas, misalnya seorang pria ngerasa kalau tubuhnya ini mulai capek, mudah ngantuk. Kalau dulu kerja tuh bisa fokus sampai siang dan malam, sekarang di siang hari kok bawaannya ngantuk terus. Di samping itu bisa jadi ya seorang pria itu moodnya jadi nggak stabil. Dikit-dikit mudah marah, dikit-dikit kesinggung. Itu juga merupakan dampak dari penurunan hormon testosteron. Lalu yang paling khas tentunya itu adalah gejala di fungsi seksual. Ada banyak banget ya. Biasanya kalau seorang pria yang testosteronnya sehat, setiap pagi kita itu akan merasakan ya yang namanya adalah ereksi penis di pagi hari. Hal ini karena saat pagi hari hormon testosteron itu sangat meningkat sekali. Tetapi misalnya kalau hormon testosteronnya tidak mendapatkan peningkatan yang optimal, yang terjadi pria akan merasakan kok tiap pagi aku jarang ya ngalamin ereksi pagi. Ditambah lagi kalau misalnya dia ngerasakan, aduh gairah seksual ini kok rasa kurang, rasa lapar untuk melihat hal seksual aja nggak ada. Kalau dulu scrolling sosmed dikit ngelihat ada yang seksi langsung ereksi. Sekarang kayak biasa aja ngelihat sesuatu itu kayak nggak ada yang menarik, apalagi ngelihat pasangan sebetulnya masih cinta tapi kok kayak nggak ada gejolaknya aja. Nah ini menunjukkan ada masalah di libido seksual. Tentu selanjutnya juga sering terjadi ya gangguan fungsi dari ereksi.
Mulai dari ereksi penisnya ini menurun kekerasannya, atau mungkin dia bisa keras tetapi tiba-tiba kempes di tengah. Selanjutnya juga bisa ya terdapat gangguan dari orgasme atau kepuasan seksual pada seorang pria. Kalau dulu misalnya hubungan seksual sampai ejakulasi, orgasme itu rasanya wah megah banget, nikmat dan indah sekali. Sekarang ketika orgasme kayak biasa aja, kehilangan rasa kenikmatan. Nah, itu merupakan gejala dari hormon testosteron rendah. Untuk tanda di tubuh yang menunjukkan penurunan hormon testosteron itu ada beberapa. Pertama ya, bisa jadi seorang pria mengidap penyakit anemia atau kekurangan sel darah merah. Karena hormon testosteron yang rendah akan membuat tubuh tidak memproduksi sel darah merah dengan baik. Di samping itu juga ya, pada orang yang testosteron rendah, kepadatan tulangnya ini mulai menurun. Jadi dia itu mudah patah. Lalu mungkin seorang pria akan ngerasain ya, kalau berat badannya ini sulit turun. Dia ngerasa kalau tubuhnya itu gemuk banget. Padahal dia udah ngatur pola makan tapi kok masih sulit turun. Hal ini bisa terjadi karena hormon testosteron itu sebetulnya berperan penting untuk pembakaran lemak dan pembentukan sel otot. Ketika hormon testosteronnya rendah, maka lemak di tubuhnya akan semakin menumpuk. Makanya sering terjadi obesitas pada pria. Di samping itu juga ada ya kuesioner untuk menilai apakah seseorang memiliki hormon testosteron rendah atau tidak. Kita cukup menjawab dengan ya atau tidak. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Yang pertama, apakah libido atau dorongan seksual Anda menurun akhir-akhir ini? Kedua, apakah Anda merasa lemas dan kurang tenaga? Ketiga, apakah daya tahan dan kekuatan fisik Anda menurun? Keempat, apakah tinggi badan Anda berkurang? Kelima, apakah Anda merasakan kenikmatan hidup menurun? 6, apakah Anda sering merasa kesal atau cepat marah? 7, apakah ereksi Anda kurang kuat? 8, apakah Anda merasakan penurunan kemampuan dalam berolahraga? 9, apakah Anda sering mengantuk dan tertidur sesudah makan malam? 10, apakah Anda merasakan adanya perubahan atau penurunan prestasi kerja? Kalau misalnya ya, pertanyaan nomor 1 atau nomor 7 itu jawabannya ya, maka itu menunjukkan kecurigaan kalau kita mengalami hormon testosteron yang rendah. Atau kalau misalnya ya di pertanyaan-pertanyaan lain ada 3 jawaban yang ya, itu juga menunjukkan kecurigaan hormon testosteron yang rendah. Ketika kita sudah masuk ke kriteria tersebut, maka sangat penting untuk melakukan pengecekan hormon testosteron. Baik, sebelum lanjut, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini sangat membantu ya supaya saya semangat untuk bikin konten berikutnya. Juga supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada konten-konten edukasi mengenai testosteron. Lanjut, kita akan membahas di mana kita bisa mengecek hormon testosteron. Sebelum kita mengecek hormon testosteron, ada hal yang perlu dipersiapkan supaya pemeriksaannya optimal. Karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan maksimal, bukan tidak mungkin hasilnya menjadi tidak tepat dan bisa terdapat bias. Yang pertama, kita harus paham ya, kalau hormon testosteron di tubuh seorang pria, dia itu cenderung naik turun. Biasanya dia mencapai di nilai tertingginya di pagi hari. Itulah mengapa kita disarankan untuk mengecek testosteron di pagi hari antara pukul 8 sampai 10 pagi. Selanjutnya, kita juga disarankan untuk berpuasa kira-kira 12 jam sebelum diambil darah. Jadi misalnya ya, kita mau ngeceknya jam 8 pagi, maka mulai dari jam 8 malam sebaiknya kita tidak makan sama sekali. Untuk minum masih boleh, hanya saja minum air putih saja. Oke, sekarang kita akan membahas ya, di mana nih kira-kira untuk mengecek hormon testosteron. Berapa biayanya kalau kita mau ngecek? Sebetulnya pengecekan hormon testosteron ini bisa kita lakukan ya di rumah sakit atau laboratorium yang memang menyediakan fasilitas tersebut. Tetapi saya paham tidak semua rumah sakit dan laboratorium itu bisa melakukan pengecekan hormon testosteron. Makanya ya kita sangat penting untuk mengetahui laboratorium yang sudah terbukti bisa melakukan hormon testosteron dan hasilnya terbukti valid. Khusus untuk di Kalimantan Selatan, saya menyarankan ya kalau misalnya nih untuk mengecek hormon testosteron, saya selalu mengeceknya di satu tempat, yaitu adalah di Laboratorium Prodia. Laboratorium Prodia ini di Kalimantan Selatan, dia ada beberapa cabang. Yang pertama itu adalah Prodia cabang Banjarmasin. Lokasinya itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 3,5 nomor 131. Tepatnya di seberang dari RRI Radio Republik Indonesia. Kedua, ini Prodia yang cabang Banjarbaru. Dia letaknya di Ruko Graha Sarja, Jalan Ahmad Yani, kilometer 37,5. Jadi dari Kimol Banjarbaru, dia agak terus dikit di seberangnya ada Ruko Prodia. Ketiga, ini ada di Prodia cabang Kandangan. Kalau di Kandangan, dia letaknya di RSIA Permata Bunda Kandangan, Jalan Ahmad Yani nomor 28A. Jadi itu tadi ya tempat saya biasa melakukan rujukan untuk pasien-pasien saya melakukan pengecekan hormon testosteron. Selanjutnya, berapa nih biaya cek hormon testosteron kalau misalnya kita mengecek di laboratorium tersebut? Tentu kalau biaya ini sangat berbeda-beda ya,
masing-masing laboratorium. Karena bukan tidak mungkin tiap lab itu memiliki kebijakan, alat, dan prosedur tertentu yang mengakibatkan harganya itu berbeda-beda. Untuk di laboratorium Prodia sendiri, ini saya buka ya berdasarkan dari aplikasi yang saya lihat. Tepatnya di bulan Agustus 2025. Harga dari pengecekan hormon testosteron itu adalah sebesar Rp703.000. Namun yang perlu diingat ini adalah harga pada bulan Agustus 2025. Bukan tidak mungkin di bulan-bulan selanjutnya terdapat perubahan harga. Bisa jadi mungkin ada kenaikan harga dari sebelumnya. Di sini kebetulan saya bekerja sama ya dengan Lab Prodia untuk pengecekan hormon testosteron. Jadi khusus subscribers YouTube saya di Kalimantan Selatan akan mendapatkan potongan harga sebesar 20% untuk pengecekan hormon testosteron. Cara untuk mendapatkannya, kalian cukup men-screenshot kupon brosur berikut ini. Brosur ini kemudian kalian bawa ketika kalian mendaftar ke Prodia. Tunjukkan ke bagian kasir pendaftaran dan tanyakan apakah kuota diskon ini masih ada atau tidak. Kalau memang kuota diskon 20% ini masih ada, maka selamat, kalian bisa mendapatkan potongan harga khusus sebagai subscriber YouTube saya. Namun yang perlu diingat, potongan ini hanya berlaku di Prodia Kalimantan Selatan, tidak berlaku di Prodia luar dari Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, sekarang saya akan membahas ya untuk prosedur pemeriksaan hormon testosteronnya. Ketika kita sudah sampai di laboratorium, mendaftar dan mempersiapkan sehari sebelumnya, maka kita bisa melakukan ya pengecekan hormon testosteron. Untuk hormon testosteron, ini pengecekannya adalah dengan mengambil darah di tubuh kita. Darahnya itu akan diambil di lengan kita kira-kira sebanyak 2-3 ml. Hasil dari pemeriksaan hormon testosteron itu akan kita dapatkan ya 1 hari setelah kita melakukan pengecekan. Oke, sekarang kita membahas yang terakhir ya, bagaimana terapi penambahan hormon testosteron. Untuk bisa menentukan kira-kira seseorang bisa dapat terapi hormon testosteron atau tidak, itu berdasarkan 2 hal. Yang pertama itu adalah tanda dan gejala yang saya sebutkan di awal. Lalu yang kedua itu adalah apakah memang dari hasil laboratoriumnya menunjukkan kalau hormon testosteronnya ini rendah. Jika memang seseorang tidak ada tanda gejala, hormon testosteronnya normal, maka dia tidak perlu untuk mendapatkan hormon testosteron. Sebaliknya, kalau memang seseorang tersebut tanda gejalanya ada, ditambah lagi dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan kalau testosteronnya ini rendah, maka ini sudah sangat cocok ya kalau seseorang tersebut akan mendapatkan terapi hormon testosteron. Karena dengan menambah hormon testosteron pada pria tersebut, dia akan mengalami perbaikan di tubuhnya. Selain dari moodnya akan lebih nyaman, tubuhnya akan lebih segar, gak mudah ngantuk juga capek, fungsi seksualnya pun akan lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Gairahnya akan meningkat, ereksi paginya mulai sering, kekerasan penisnya mulai membaik, dan orgasmenya dia akan merasakan kepuasan yang signifikan sekali. Namun penting untuk diperhatikan ya, penginterpretasian dari hasil lab hormon testosteron itu perlu kehati-hatian. Karena misalnya ya, kita ngelihat hasil hormon testosteron, kita lihat, oh hasil lab hormon saya itu sebesar 280. Kalau kita lihat dari range ini, maka ini normal aja. Berarti saya nggak perlu dong untuk melakukan penambahan hormon testosteron. Hal ini agak keliru ya. Sebetulnya untuk nilai normal hormon testosteron sendiri, saya tidak pernah menggunakan range dari laboratorium. Sebagai gambaran, kalau misalnya ya dari konsensus internasional menyebutkan seseorang yang disebut kekurangan hormon testosteron itu kalau hasilnya kurang dari 350 nanogram per desiliter. Tetapi ada juga loh kondisi-kondisi tertentu di mana seorang pria hormon testosteronnya di atas dari 350 nanogram per desiliter, tetapi dia tetap mendapatkan hormon testosteron. Biasanya dikarenakan ada beberapa pertimbangan, mulai dari gejala dan tanda yang khas, juga dari pengecekan lebih lanjut. Jangan-jangan ada hormon testosteron bebas yang tidak bisa digunakan secara sempurna. Makanya sangat penting kita untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan langsung oleh dokter andrologi. Banyak orang-orang yang sudah mengecek hormon testosteron, dia ngerasa normal, tetapi sebetulnya dia sudah mengidap hormon testosteron rendah. Terkait terapi penambahan hormon testosteron itu sendiri, dia ada beberapa ya. Yang paling sering saya gunakan itu adalah 2 pendekatan. Yang pertama itu adalah menggunakan suntikan. Jadi kalau suntikan ini kita akan menyuntiknya di bokong alias di otot pantat kita. Biasanya suntikan ini akan diberikan sesuai dengan waktunya. Ada yang setiap 3 minggu sekali dan ada pula yang setiap 10 minggu sekali. Kelebihan dari suntikan ini adalah kita tidak perlu repot ya untuk menggunakannya. Cukup sekali suntik, maka kita bisa kontrol sesuai jadwal. Jadi tidak perlu ya kita menggunakan obat testosteron setiap hari dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat cocok mungkin ke orang-orang yang mungkin malas untuk menggunakan obat dalam jangka panjang. Kekurangan dari suntikan ini tentu itu adalah rasa nyeri ya saat penyuntikan hormon testosteron.
testosteron. Cuman ya nyerinya yang standar aja, nggak yang nyeri banget. Kadang pada beberapa orang juga ngerasa pegel di bokongnya setelah suntikan. Biasanya akan hilang pegalnya nih kira-kira setelah 1-2 hari. Alternatif kedua, kalau misalnya ya kita kurang nyaman dengan suntikan, kita bisa untuk penambahan hormon testosteron menggunakan gel. Jadi kalau testosteron yang gel ini, dia akan digunakan di perut atau mungkin di lengan atas kita, diusap setiap pagi. Jadi setelah kita mengusap di area tubuh kita, dia akan terserap secara sempurna dan akan membantu hormon testosteron kita meningkat. Kelebihan dari pendekatan testosteron menggunakan gel ini, karena kita menggunakannya tiap hari, maka kadar hormon testosteron di tubuh itu akan relatif stabil ya, tidak ada fase naik turun. Tetapi kekurangannya adalah kita harus memakainya setiap hari. Tentu ini agak ribet ya, terutama bagi orang-orang yang kadang sering lupa. Ditambah lagi ketika menggunakan ini tentunya harus hati-hati karena ini merupakan sebuah hormon. Kita tidak boleh ya ketika memakai ini ada anak-anak atau istri yang menyentuhnya karena ini merupakan hormon testosteron aktif. Oke, sekarang saya akan mencontohkan ya terkait testosteron gel itu seperti apa. Untuk testosteron gel, dia dalam bentuk format saset seperti ini. Jadi dalam satu saset ini akan digunakan dalam 1 hari. Kalau misalnya mau sebulan, maka kita akan memerlukan 30 saset. Terkait penggunaannya akan dibuka terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya untuk gel dari hormon testosteronnya nih. Nah. Jadi gelnya ini akan diusapkan ya, bisa di daerah perut kita, atau mungkin di lengan atas, atau di daerah bahu. Digunakan sampai habis, kemudian nanti akan ditunggu sampai kering 5 menit. Ketika sudah kering, barulah kita boleh memakai baju. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau misalnya ya, kita mau mandi setelah menggunakan gel ini, sebaiknya kita tunggu 2 jam terlebih dahulu, karena kita ingin memastikan kalau gelnya ini sudah terserap secara sempurna di tubuh. Terkait terapi penambahan hormon testosteron, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saya mengerjakannya di 3 rumah sakit. Yang pertama itu adalah di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Letaknya di Komplek Citraland. Kedua itu adalah di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Letaknya di Poliklinik Kesuburan. Dan terakhir yang ketiga itu adalah di Rumah Sakit Amanah Medical Center Banjarmasin. Sekarang yang terakhir, ini yang sering menjadi kekhawatiran banyak orang ya. Apakah terapi testosteron ini aman dilakukan atau tidak? Pertama, efek samping dari terapi hormon testosteron yang tidak bisa dielakkan itu adalah penurunan kualitas sperma alias kesuburan seorang pria. Makanya kalau misalnya seorang pria masih ingin punya anak, saya tidak menganjurkan untuk mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron dalam bentuk suntikan atau gel. Biasanya ada pendekatan terapi lain di samping suntikan dan gel testosteron untuk membantu memperbaiki hormonnya. Tetapi kalau memang sudah pria tersebut tidak ada rencana ingin memiliki anak, maka sangat bisa dilakukan terapi penambahan hormon testosteron. Lalu yang paling penting ya, terapi hormon testosteron itu harus diawasi secara ketat, khususnya oleh dokter yang terlatih seperti dokter andrologi. Saya pribadi ketika mengecek hormon testosteron, sebelum melakukan terapinya, pasti akan saya lakukan beberapa pemeriksaan. Seperti bagaimana nih nilai darah di tubuhnya, kekentalan darahnya seperti apa. Lalu akan dicek juga ya prostatnya seperti apa, apakah ada kelainan prostat atau kecurigaan keganasan prostat. Kalau memang ada kecurigaan keganasan prostat, biasanya ini akan dievaluasi terlebih dahulu. Pada prinsipnya, segala macam terapi itu asal dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itu akan relatif aman kita lakukan. Hati-hati ya kalau misalnya kita melakukan terapi secara sembarangan atau di tempat yang bukan tempat kesehatan. Bukan tidak mungkin terapi ini bisa berbahaya. Karena saya sering menemui ya, ada pria-pria yang menyuntikkan hormon testosteron khususnya untuk memperbesar otot mereka. Jadi mereka yang aktif di gym, fitness, mereka biasanya menyuntikkan testosteron, tetapi seringkali dengan dosis yang tinggi. Akhirnya apa? Timbul keluhan di tubuhnya. Karena dosisnya terlalu tinggi, seringkali dia mengakibatkan ya menjadi mudah marah, kemudian akhirnya ereksinya tidak stabil. Karena yang namanya hormon itu perlu dijaga. Tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah. Dengan menjaga nilai yang normal di tengah-tengah, maka itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat, perkasa, juga awet muda.